Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Perdana Aisyah Putri, MA, yang terhormat Ketua LP2M yang sedang dalam perjalanan, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta webinar hasil penelitian ke-37. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita bisa berjumpa di Zoom meeting ini dalam rangka meneruskan kegiatan kita webinar hasil penelitian. Hari ini kita sudah sampai ke seri yang ke-37. Dan hari ini kita akan membahas satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Mbak Perdana Aisyah Putri mengenai cadar populer di Indonesia kontemporer. Bapak Ibu, penggunaan cadar dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan kalau kita mengamati penggunaannya di ruang publik. Dan hari ini kita akan membicarakan itu, ada apa sebetulnya, mengapa penggunaan cadar itu semakin populer, dan juga bagaimana bentuk-bentuk cadar yang digunakan, terus apa makna yang sesungguhnya ingin disampaikan melalui penggunaan cadar itu. Nah, jadi Bapak Ibu, topik kita pada hari ini merupakan persilangan antara culture, budaya, dan juga agama. Ini yang penting sekali. Topik-topik seperti ini mungkin jarang kita dapatkan dalam topik-topik penelitian skripsi atau tesis di tempat kita, dan hari ini kita akan belajar banyak dari Mbak Aisyah Putri. Bapak Ibu, narasumber kita sekali lagi saya sampaikan adalah Mbak Perdana Aisyah Putri. Ya, saya manggilnya Mbak. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Studi Agama-Agama. Beliau lahir di Jawa Timur, menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan S2 di CRCS, Center for Religious and Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada. Topik-topik seperti ini memang cukup banyak menjadi topik riset teman-teman di CRCS, setahu saya. Segaul saya dengan mahasiswa CRCS, dan Mbak Aisyah Putri adalah alumni CRCS, dan hari ini topik ini, cadar ini adalah dulu merupakan tesis beliau di CRCS. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang itu. Webinar kita akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Bapak Ibu, 1 jam pertama kita mempersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan hasil risetnya. Sengaja kita minta itu berlangsung agak lama supaya apa yang ingin disampaikan, kemudian yang menjadi latar belakang riset, temuan, dan kemudian apa sumbangan baru dari riset ini juga bisa kita ketahui, dan intinya adalah kita bisa belajar banyak dari riset-riset seperti ini. 1 jam berikutnya nanti kita akan diskusi. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, respon, atau apapun setelah pemaparan dari narasumber. Tapi jika sebelum itu Bapak Ibu punya pertanyaan atau tanggapan, bisa juga melalui kolom chat. Begitu pengantar dari saya. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Mbak Perdana Aisyah Putri untuk menyampaikan riset beliau. Silakan, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah karena kita diberikan kesehatan dan diberikan hidayah dan kemampuan hingga bisa bertemu dalam forum yang luar biasa bagus ini. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dan menginspirasi kita untuk menuju kemajuan sampai pada hari ini. Terima kasih kepada LP2M yang telah menyelenggarakan dan mengundang saya untuk bisa berbagi ya beberapa yang saya pelajari di CRCS selama 2 tahun. Muncul ininya, share screen-nya. Ini sebenarnya seperti kata Mas Abi tadi adalah tesis ya dengan judul The Popular Festival in Indonesia, The Quest for New Meanings. Diadaptasi dan diolah dengan judul Cadar Populer di Indonesia, Praktek, Dinamika, dan Pemaknaan. Nah, di slide judul ini saya mau menceritakan sedikit apa sih latar belakang saya meneliti ini. Awalnya secara pribadi, penelitian ini muncul dari rasa keingintahuan saya atau kecurigaan saya terhadap pengguna cadar. Jadi dulu saya punya, ini masih ini cerita ya, saya punya bahwa berbagai cadar itu kebanyakan orang eksklusif dan memilih beragama yang rumit kayak gitu. Tapi akhirnya dalam diri saya juga muncul, saya belum ketemu orang bercadar dan saya nggak boleh memiliki penilaian sebelum saya bisa berkomunikasi atau bertemu atau tanya langsung pada orang yang bercadar. Itu secara personal ya. Nah, kalau misalnya secara intelektual atau bagaimana penelitian ini muncul, sebenarnya ketika saya S2 dalam proses itu memang sedang muncul-munculnya banyak figur atau selebgram yang menggunakan cadar berbeda. Dan itu memunculkan banyak di media. Kontra terutama datang dari cadar konvensional. Di sisi lain, mereka yang menggunakan cadar yang baru, yang selfie, yang colorful, dan seperti itu, terutama non pengguna cadar ya, atau orang-orang yang awam. Jadi mereka merasa tidak takut, komen-komen di Instagram seperti itu. Mereka merasa tidak takut, mereka merasa bisa berteman, mereka merasa orang-orang bercadar yang menggunakan cadar warna dengan aksesoris itu lebih cantik, kayak gitu. Jadi dari ada 2 polarisasi pendapat dan diskusi terhadap fenomena baru yang muncul tersebut, saya tertarik untuk, wah, bagaimana sih sebenarnya para subjek ini yang menggunakan cadar baru ini bisa muncul pada ekspresi seperti itu, kok berpikir punya ekspresi yang kayak gitu, yang dalam pikiran saya itu sangat tidak normatif sebagai orang bercadar. Orang bercadar normatifnya atau normal, mau bilang normal dan tidak normal, itu pasti hitam, menghindari sorotan publik, bahkan tidak selfie. Kalau mereka mau berfoto pasti matanya itu di-blur gitu kan. Nah, tapi mereka ini sangat berbeda. Mereka menunjukkan PD-nya, percaya dirinya ketika pakai cadar kayak gitu. Nah, ada perdebatan itu saya punya belajar tentang religion and public life, agama dan ruang publik. Otomatis cadar ketika dia hadir dalam Instagram dan direspon banyak orang pro dan kontra, dia menjadi bagian dari konsumsi publik. Dari itu saya memformalisasi ini. Oke, next. Saya bisa. Ya, di sini sudah. Sekarang sudah belum? Bisa. Udah. Oke. Sekarang literatur review-nya.
Nah, biasa akan melihat bagaimana tentang cadar. Misalnya orang tentang atau pernah mengkaji cadar, cadar itu adalah pembicaraan yang sangat seksi ya. Jadi banyak banget orang meneliti tentang cadar. Slide-nya udah berubah? Belum. Oke. Di sini Nanti sudah mungkin literatur review sebenarnya. bisa sambil Oke, saya ini close dulu ya. di sini Belum. kendala bersama ini kayaknya. Ya. Oke, kalau misalnya sambil menunggu ini sampai ke kita, kalau mungkin kalau di Indonesia itu yang paling booming masa cadar itu ketika ada pelarangan cadar di UINJA. Cadar selalu diidentikan dengan radikal, eksklusif, dan menimbulkan kecurigaan kayak gitu. Itu yang ada di Indonesia, pembicaranya di situ. Nah, bagaimana pembicaraan di dunia atau intelektual atau religious studies dan banyak disiplin ilmu lainnya ketika melihat cadar, saya menyimpulkan 6 poin kira-kira. Nah, Barat sering membaca itu disamakan dengan budaya Timur atau Arab. Nah, Timur dan Barat di sini bukan berarti lokasi seperti yang mungkin sebagian orang sudah tahu, tapi lebih ke arah hierarki atau kelas peradaban. Jadi orang pakai cadar itu selalu ini budaya Timur dan mereka irasional misalnya kayak gitu. Atau seperti apa yang sangat berbeda di Barat, atau dominasi laki yang sangat berbeda dengan budaya perempuannya lebih bebas dalam ekspresi. Ada muncul ungkapan-ungkapan seperti itu dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Edward Said atau Cheng ini fokusnya waktu di Belanda, dia dari Belanda. Bagaimana orang Belanda mempersepsikan orang bercadar itu adalah orang yang sangat Timur dan berarti itu kurang rasional dan ada dominasi laki-laki seperti itu. Ya, sudah bisa. Yang poin kedua, kita melihat seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di konteks Indonesia, cadar itu diidentikan sebagai simbol Arabisasi, fanatik, anti Pancasila, dan tanda bahwa bagian dari teroris, grup-grup teroris misalnya. Tensi polisi antara nasionalis atau yang anti tidak mengancam keamanan Indonesia itu selalu dikaitkan dengan orang-orang yang bercadar. Sering muncul stigma dan pelarangan bahkan di beberapa institusi untuk kita bisa bercadar, misalnya seperti yang terjadi di UIN Jogja gitu ya. Dan itu UIN Jogja itu termasuk baru, dan menurut saya sepanjang saya mengamati cadar selalu itu saja yang dibahas ketika ada pelarangan cadar atau ada penggunaan cadar di publik. Selalu itu ada ketakutan. Oke, yang selanjutnya orang-orang bercadar itu dilihat sebagai bahasa atau identifikasi atau tradisi. Jadi ya penelitian yang dilakukan Hamdan Stega 2018 ini melihat cadar itu bukan melulu soal agama, tapi penelitian mereka memang terjadi di Arab ya. Tapi cadar atau banyak jenisnya itu ya bahasa mereka itu normalnya orang berpakaian di Arab seperti itu. Jadi maka mungkin ketika secara pandangannya sudah bisa berubah tentang peran perempuan dan segala macam, tapi mungkin secara berpakaian mereka itu punya makna yang banyak
makna tersendiri tentang cadar, misalnya kayak gitu. Mungkin sama kayak misalnya ketika orang Indonesia pakai batik, kenapa Indonesia di waktu kondangan harus pakai itu, bahasa itu menunjukkan kesopanan, itu menunjukkan kerapian, untuk menunjukkan ini mau kondangan kayak gitu. Kemungkinan cadar di Arab itu seperti itu, bahasa yang tidak cuma soal kata-kata gitu ya, tapi melalui ekspresi. Nah, selanjutnya cadar di penelitian adalah usaha untuk melindungi diri bagi perempuan agar terhindar dari sexual harassment atau pelecehan seksual sebagai bentuk dari ini ada yang tadi yang sebelumnya dia ada lain aspek religiositas. Orang sering sampai sini sering terpolarisasi antara sebenarnya orang bercadar ini kenapa sih? Antara yang religius dan ada makna-makna di luar religius, selalu kayak gitu. Di agak terakhir, di poin 5, cadar juga di beberapa tempat seperti Afghanistan, di misalnya Mesir, itu bentuk dari perlawanan terhadap resistensi dominasi Barat. Jadi beberapa penelitian yang muncul di poin kelima ini di tahun 2013, 2019 ini termasuk baru ya. Para peneliti ini bingung ketika melihat padahal dunia ini udah sangat modern ya. Misalnya di Afghanistan dan di Mesir sekalipun udah banyak modernisasi muncul ke mereka. Udah banyak orang yang pakai baju yang dari barat ya, atau misalnya merek-merek dari barat dan dengan model dari barat, tapi sebagian orang perempuan ini masih pakai cadar atau malah kembali ke cadar seperti itu. Nah, kenapa sih, ada gejala apa kan? Akhirnya penelitian mereka, beberapa penelitian mereka menemukan bahwa perempuan menggunakan cadar itu adalah bentuk terhadap dominasi barat. Dominasi barat ini seperti apa? Perempuan merasa barat itu terlalu mengeksploitasi tubuh perempuan, sehingga mereka menutupi dengan menggunakan cadar. Itu bentuk perlawanan terhadap, mereka nggak mau tubuhnya itu, atau mereka nggak setuju dengan pemikiran barat yang mereka rasa mengeksploitasi tubuh perempuan dalam iklan, dalam media, seperti itu. Atau dominasi barat yang ingin menyuruh perempuan untuk lepas dari dominasi laki-laki. Padahal sebenarnya meskipun mereka bercadar, mereka tuh juga sudah aktif dalam masyarakat, mereka sudah menjadi dokter, mereka sudah punya banyaklah profesi di wilayah publik seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang pernah tahu tentang everyday resistance-nya Scott, jadi baju atau musik atau sesuatu yang apa ya, yang setiap hari sifatnya itu tuh bisa sebagai bentuk dari perlawanan. Jadi perlawanan itu tidak sekedar demo atau kritik secara langsung, tapi bisa melalui musik rock misalnya, atau dalam kasus penggunaan cadar di saat modernitas atau hegemoni media itu udah nggak memunculkan itu dalam representasi ruang-ruang publik, misalnya seperti itu. Poin terakhir yang mungkin akan saya pakai sebagai rujukan teoritis juga, ini adalah pemikiran Lalat. Dia melihat apa yang terjadi di Mesir karena perempuan masjid dan lebih serius menggunakan cadar dari banyak lapisan masyarakat, dari yang kaya sampai yang biasa aja atau mungkin menengah ke bawah, itu adalah bukan sekedar resisten seperti poin sebelumnya dan laki-laki karena mereka kayak itu, adalah bentuk mereka untuk memilih. Jadi Sahabat Mahmud ini melihat bahwa perempuan-perempuan di Mesir sudah sadar terhadap dominasi laki-laki,
sudah sangat sadar dan mampu untuk sebenarnya tidak menggunakan cadar. Tapi mereka memilih untuk menggunakan cadar dan aktif di masjid-masjid dalam forum-forum ceramah, dan perempuan bahkan yang menjadi penceramahnya gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari bukti bahwa mereka itu punya subjektivitas. Mereka itu adalah sesuatu yang mampu mempengaruhi, dan meskipun mereka juga dipengaruhi. Jadi agennya aktif gitu. Oke, mungkin literaturnya sampai sini. Dari banyak literatur tadi itu saya tanya lagi, sebenarnya apa sih yang makna yang berwarna-warni, yang fashion, yang cantik seperti itu, yang sangat berbeda dengan cara yang lama. Jadi penelitian ini ingin melihat dinamika sosial yang melatar belakang atau pembentukan cadar itu menjadi warna-warni, dan dibalik kewarna-warnian itu atau yang fashionable itu, yang sangat pede dengan selfie-nya di media sosial itu, apa yang makna yang mereka yakini dari cadar dan apa yang berusaha mereka sampaikan ke publik. Mungkin itu risetnya. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau menghadap-hadapkan tadi ya, bagaimana misalnya cadar yang konvensional. Mungkin gambaran di medianya seperti ini. Dan mungkin kalau misalnya kita bertemu dengan orang pengguna cadar dulu, atau gambarannya. Mereka menggunakan cadar yang relatif cenderung ini hitam, gelap. Kalau nggak hitam pasti biru dongker, pokoknya antara itu. Terus mereka nggak boleh terlihat matanya, meskipun beberapa orang sudah menggunakan sosial media misalnya, tapi mereka masih menggunakan cadar yang konvensional. Mereka misalnya selfie sama anaknya atau segala macam, pasti mereka akan tutupin bagian matanya, jadi dan bagian tangannya, pokoknya sama sekali tidak boleh terlihat. Next, Mas. Nah, ini sangat berbeda dengan cadar populer. Ini adalah beberapa informan yang saya wawancarai selama 1 bulan lebih lah, mungkin 2 bulan, dan pengamatan sosial medianya selama setahun. Riset ini ada riset kualitatif yang mengambil datanya melalui wawancara dan observasi langsung kepada beberapa orang yang bisa saya temui di daerah Jakarta, Bandung. Saya ikut mereka pengajian, saya ikut mereka ada sebagai partisat yang dilatih ini laki-laki kayak gitu kan. Ada yang suka main ke mall, ada yang punya usaha, ada yang jadi fotografer, ada yang ketika dia nongkrong sama teman-teman laki-lakinya, ini di dalam sini tidak ada suaminya, dia memang dekat sama, dia tetap punya teman laki-laki, dan meskipun dia sudah bercadar, dia tetap bisa nongkrong sama teman-teman laki-lakinya. Oke, mungkin itu sedikit metodenya atau riset apa sebenarnya riset ini. Oke, next, Mas. Sekarang kita akan ke kerangka teoritisnya. Bagaimana sih saya bisa sampai kepada kesimpulan, atau bagaimana penelitian ini diproses dengan template teoritis misalnya kayak gitu. Nah, kerangka teoritisnya nih saya sebenarnya menggunakan Sabah Mahmud yang seperti saya bilang sebelumnya. Cuman sebelum kita ke Sabah Mahmud, mungkin kita akan melihat lagi ke belakang ya, genealoginya misalnya, atau apa rantai pengetahuannya itu. Nah, kalau misalnya kita lacak sampai ke Gertz dalam The Interpretation of Culture-nya, dia melihat bahwa agama atau praktek kultural itu tuh ditransferkan melalui simbol-simbol.
dan transfer tersebut bersifat homogen melalui aktor-aktor yang memiliki otoritas. Jadi bagi GERDS, culture atau semua yang ada di masyarakat ya dan kepercayaannya tersebut itu linier dan homogen, sangat bergantung kepada otoritas. Di sini Asad, jadi GERDS ini sangat esensialis ya. Pokoknya yang disebut agama itu ya apa kata otoritas dan sumbernya itu jelas satu orang gitu kan yang superpower dan otoritatif kayak gitu. Nah, sedangkan Talal Asad dalam bukunya Genealogy of Religion itu membantah itu. Dia melihat bahwa ada peran-peran agen atau peran-peran audiens yang tidak memiliki otoritas ini untuk terus mereproduksi makna dan melanggengkan makna itu. Jadi bagi Asad, otoritas tanpa adanya audiens misalnya, itu juga nggak akan bisa suatu ajaran atau suatu agama atau suatu kepercayaan atau suatu praktek itu bisa langgeng atau terjadi. Dan juga audiens-audiens ini atau pengikut ini juga punya sumbangsih untuk menciptakan makna atau praktek baru dari proses yang terus dilakukan, dipercayai dan mereka juga punya konteks yang melingkupi mereka juga kan. Sehingga ada proses dialek yang akhirnya selalu memunculkan artikulasi-artikulasi baru. Sehingga Talal Asad di sini tidak melihat bahwa agama dan praktek beragama itu esensial, satu, tapi dia itu beragam dan prosesnya itu tidak hanya dilakukan oleh otoritas. Seperti itu kira-kira. Makanya di poin keempat, kalau menurut GERDS kan sesuatu itu yang tadi ya, yang saya bilang tadi, dilakukan oleh otoritas secara berkesinambungan. GERDS ini mungkin dipengaruhi juga oleh Max Weber tentang teori karismanya. Tapi kalau Asad berbeda, dia ada proses reproduksi yang dilakukan oleh banyak orang. Asad juga akan kepada bahwa budaya atau agama atau praktek itu bukan sekedar imitasi, tetapi ada keaktifan yang seperti saya sebutkan tadi dari agen-agen untuk memaknai itu dan mempraktekkan itu sesuai dengan apa yang diyakini. Jadi Asad memungkinkan bahwa setiap orang punya pemaknaan yang berbeda-beda dan bisa jadi dalam satu waktu dan dalam satu komunitas itu juga ada beberapa selisih perbedaan gimana prakteknya itu bisa jadi berbeda-beda. Karena audiens atau jamaah nih aktif dalam mereproduksi makna dan praktek itu sendiri. Saya juga melihat Butler karena Butler juga salah satu rujukan atau dasar yang digunakan oleh Sabah Mahmud. Nah, Butler di sini Talal Asad di beberapa tulisannya juga menyebutkan tentang performa atau apa ya? Apa bahasa apa? Performa itu apa ya? Jadi kita melakukan sesuatu di publik gitu. Gitulah kira-kira. Nah, Butler juga melihat itu dalam bukunya Gender Trouble. Mungkin itu pembahasan tentang gender, tapi itu sangat menarik ketika kita melihat bahwa ketika kita menempatkan cadar dalam teorinya Butler, dalam teori performa itu. Jadi bagi Butler, gender misalnya laki-laki atau perempuan, laki-laki misalnya nggak boleh pakai rok atau perempuan itu harus pakai kerudung, itu adalah proses konstruksi makna yang dari waktu ke waktu itu terus berubah, yang hubungannya dengan relasi kuasa. Nah, kalau ngomong relasi kuasa ini pasti Foucault. Nah, itu sama halnya dengan cadar. Jika kita melihat cadar yang normal itu dari pakai hitam,
misalnya, itu kenapa kok bisa sebelum ada cadar baru ya, kok bisa cadar itu selalu begitu gitu misalnya. Tapi kenapa kok ada cadar baru nih? Nah, itu kan ada proses. Jadi Butler mengkonfirmasi pendapatnya Assad bahwa praktek dan kepercayaan itu enggak linier dan tidak sangat beragam, karena Butler sangat radikal sekali ya, karena itu hanya konstruksi semata kayak gitu. Mungkin ini agak sedikit mengganggu, nanti bisa digugat waktu pertanyaan ya. Nah, sebenarnya relasi kuasa tadi yang bisa membentuk nih, misalnya cadar itu normalnya hitam, itu pasti ada relasi kuasa. Relasi kuasanya itu berbentuk apa? Bisa berbentuk pengetahuan dan bisa berbentuk domain struktural misalnya. Seperti jadi cadar yang hitam itu ada relasi kuasa pengetahuan ya. Karena ada pengetahuan yang didominasi misalnya oleh beberapa imam gitu kan. Karena yang beberapa dalam Islam yang menonjol imam misalnya di Indonesia Syafi'i. Pertanyaannya kenapa kok cuma Syafi'i misalnya kayak gitu. Karena nggak ada atau yang lain itu kurang mainstream misalnya seperti itu. Nah, itu ada dalam argumen itu ada relasi kuasa di situ. Oke. Selanjutnya, Mas. Gambaran tadi tentang pemikiran banyak orang dari waktu ke waktu ya, soal bagaimana praktek dan kepercayaan dalam di sini adalah praktek agresifnya. Itu tuh menjadi operasional teori saya untuk bisa melihat cadar, munculnya makna-makna baru dan praktek-praktek baru dalam cadar ini. Ini singkatnya, jadi saya melihat cadar populer itu adalah proses rekonstruksi dari yang dulunya cadar itu hitam, itu yang saya sebut di sini stabil referential structure. Jadi cadar yang hitam itu udah yang kita sebut normal gitu ya. Tapi the popular fast fail atau populer ini berusaha menggoyahkan at least the normatif struktur dalam teori ketika misalnya orang-orang bercadar ini menggunakan cadar yang lama dengan ekspresi yang baru, dan itu dengan audiens misalnya banyak yang pertama akhirnya Halo, Mbak Aisyah, putus-putus di sini. Ya, Pak. Sekarang halo. Ya, agak putus-putus. Apa? Oke. Lanjut. Oke, sampai yang slide ini. Saya ulangi. Jadi ya kalau saya ada yang kurang jelas di ini ya, dikasih cepat karena mungkin jangan-jangan hilang gitu kan. Siap, Mbak. Sudah sampai mana? Next. Enggak apa-apa. Jadi cadar populer ini atau pengguna cadar populer ini merekonstruksi makna yang telah ada, yang telah mapan, makna dan praktek yang telah mapan. Jadi kalau misalnya makna dan praktek yang telah mapan itu cadar itu nggak boleh berinteraksi dengan cadar merupakan perlindungan ya terhadap perempuan, yang berarti cadar itu nggak boleh keluar dari rumah, berarti nggak boleh berinteraksi dengan laki-laki misalnya, dan nggak boleh muncul di publik, nggak boleh selfie segala macam. Cadar baru
pengguna cadar baru khususnya, dia menggoyahkan normatif structure, de-establish the normative structure. Dia menggoyahkan dengan menghadirkan praktek baru, pemaknaan baru, yang di situ akhirnya ada proses dialog, ada proses pro dan kontra, dan akhirnya biasanya kan kalau ya seperti ini ya, pembicaraan politik ya, semakin dikritik semakin naik gitu kan, semakin terkenal, semakin viral gitu kan. Nah itu akhirnya banyak yang ikut, banyak yang memproduksi makna baru. Ketika itu dipraktekkan terus-menerus dengan orang-orang di baru dan pada titik tertentu menjadi normatif baru. Seperti hari ini mengkritik lagi penggunaan cadar yang berwarna-warni. Mungkin seperti di UIN sekarang, mungkin udah sangat jarang ya pakai cadar yang hitam. Mungkin kayak mahasiswa-mahasiswa saya banyak yang cadarnya udah mulai warna-warni, pakai cadar pink atau pokoknya bukan yang seperti dulu yang hitam dari atas sampai bawah, seperti itu. Sekarang udah menurut saya pada titik hari ini sudah menjadi normatif baru. Bagaimana bercadar yang warna-warni itu sudah mulai diterima dengan banyak gayanya ya, maksudnya kayak mereka juga aktif berinteraksi dengan mahasiswa laki-laki, misalnya kita nggak melihat itu, ih kok gitu, misalnya udah mulai nggak melihat kayak gitu, udah mulai melihat terbiasa. Nah, akhirnya dia membentuk normativitas baru tadi. Oke. Selanjutnya, Mas. Setidaknya ada 5 hal yang saya temukan ketika saya berinteraksi langsung dengan pengguna cadar baru, pengguna cadar populer. Mereka menganggap cadar mereka itu bagian dari cadar warna-warni ini lebih inklusif. Jadi mereka punya semangat untuk atau merasa ketika mereka pakai cadar warna-warni, mereka lebih dianggap friendly sama orang. Orang mau nyapa mereka, berbeda sama ketika mereka pakai cadar hitam-hitam, misalnya kayak gitu. Dan mereka ingin dengan mereka pakai cadar warna-warni, mereka nggak bikin orang lain takut, ada istilah kayak gitu. Terus juga yang kedua, memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi. Kemunculan cadar yang warna-warni ini pada momennya seperti kemarin di tahun 2019-2020 itu memberikan mereka efek sosial dan ekonomi. Jadi mereka jadi terkenal, bagian besar dari mereka jadi selebgram, dan mereka akhirnya punya usaha sendiri karena mereka di sosial media. Dan ini mungkin juga ada pengaruh dan pengaruh struktur ya, karena sekarang media digital udah segitunya, udah mencapai kita, udah berpengaruh besar dalam hidup kita. Terus poin ketiga, mereka tidak anti budaya pop. Biasanya saya banyak mengamati kayak misalnya di situs-situs atau di website atau di Instagramnya konvensional cadar konvensional itu mereka anti K-pop misalnya, nggak boleh lihat drama Korea atau nggak boleh nonton film, nggak boleh ke konser, nggak boleh ke mall, tapi mereka tidak. Mereka suka sama Korea, mereka nonton drama, mereka ngikutin tren, pakai yang seperti punya tren ya. Sekarang ada tren cadar, ada ring. Nah, di poin keempat, mereka bahkan setelah pakai cadar dan setelah terkenal itu mereka punya kapasitas, mereka bisa membangun otoritas agama. Jadi sebagian besar dari mereka itu diundang-undang dalam forum-forum hijrah. Ada yang ngomongin soal agama dan ada yang motivasi untuk hijrah seperti itu. Dan mereka juga memaknai lagi kebebasan. Mereka merasa ketika memakai cadar ini mereka bebas. Mungkin lebih lanjut saya akan jelaskan pada setiap slide. Lanjut, Mas. Oke, dapat dilihat di gambar ya.
di gambar ini salah satunya Diana Nurliana. Diana Nurliana ini desainer, ya lumayan terkenal. Dia punya beberapa brand, ada brand Takia yang itu brand cadar, baju-baju bercadar, ada brand Kara yang itu brand baju muslim biasa. Dia seperti tampak di gambar, dia sangat dekat dengan banyak orang. Dia ini termasuk sangat awal ya dalam hal fashion cadar ya. Jadi cadar sekarang udah punya label fashion. Kalau dulu kan pakai cadar ya cuma sekedar, nggak ada lah, bukan jadi komoditi ya, bukan nggak ada label fashionnya, nggak dalam hitungan pasar lah seperti itu. Tapi dia adalah termasuk yang pertama dan bisa kita lihat di gambar dia sangat inklusif ya. Jadi dia pakai cadar, kebetulan hari ini dia pakai cadar hitam ya. Jadi orang-orang yang pakai cadar berwarna-warni ini juga nggak anti pakai cadar hitam ya. Sebenarnya kalau ditanya mereka lebih suka cadar hitam. Cuman mereka punya desire kayak keinginan juga untuk bisa pakai baju warna-warni saya kayak gitu. Jadi mereka bercadar warna-warni dan kebetulan ini bercadar hitam. Terus yang digambar di sebelah kanan itu ada kayak Car Free Day gitu. Ini di Makassar. Beberapa kali saya wawancara melalui telepon. Dia aktif di klub skateboard, dia biasa aja main sama bergaul dengan laki-laki di ruang publik seperti Car Free Day misalnya seperti itu. Yang sangat berbeda dengan cadar konvensional yang sangat membatasi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau beberapa orang yang pakai cadar konvensional, ketika saya wawancarai juga ada beberapa, itu kalau bisa di rumah aja. Kalau misalnya butuh apa-apa, sekedarnya butuh apa-apa terus balik ke rumah, kayak gitu. Tapi kalau mereka ini seperti layaknya kita, mereka datang ke Car Free Day, mereka pengen nge-mall, nongkrong di kafe, seperti itu. Mungkin eksplorasi selanjutnya bisa melalui pertanyaan. Next, Mas. Oke. Nah, ini mereka ini ya, jadi terkenal ya. Sebagian dari mereka jadi selebgram dan yang paling terkenal lagi adalah Wardah. Kalau misalnya yang ngikutin Instagram, Wardah ini selebgram, dia banyak menampilkan kesuksesan ya sebagai perempuan bercadar. Dia punya banyak banget lah ininya usaha-usahanya. Pokoknya dia itu termasuk yang menginspirasi nikah muda, yang menginspirasi hijrah terus jadi kaya kayak gitu kan. Sekarang trennya di sosial media ini. Jadi kayak gimana anak muda dekat dengan agama tapi sukses dalam hal dunia. Kan itu yang digaungkan oleh Ustadz seperti Hanan Ataki, terus Ustadz Handi, atau ya grupnya Ustadz Abdul Somad yang lebih muda ya. Itu. Jadi kebanyakan dari mereka setelah bercadar jadi terkenal, seperti yang ini, yang di tengah ini Syifa nih, ketika saya wawancara, dia dari Bandung, dia setelah bercadar dan posting selfie dan segala macam pakai cadar yang menarik, fashionable, dia banyak tawaran untuk mempromosikan semua hal di luar cadar ya, kayak misalnya makanan dan aksesoris atau bahkan bisnis, kayak bisnis investasi segala macam kayak gitu. Nah, di sini saya juga melihat bahwa ketika mereka bercadar, mereka kenapa sih kok mereka jadi terima banyak endorse? Ini lagi-lagi gara-gara sosial media ya. Mereka bercadar itu udah jadi otoritas. Jadi persepsi publik, apa yang mereka promosikan udah pasti baik dan halal. Gitu. Itu jadi legitimasi ya. Beda ketika yang mempromosikan orang biasa misalnya, yang pakai kerudung biasa atau apa itu, kalau dari narasinya itu kurang menjual gitu. Kalau ini tuh udah pasti baik dan halal. Pokoknya halalnya itu udah terjamin, terutama kalau hal makanan-makanan gitu ya, sama bisnis-bisnis kayak gitu. Nah, mereka juga dalam narasinya juga sangat spesifik yang otomatis kayak Assalamualaikum Uhti apa kayak gitu kan. Kalau misalnya mereka story atau apa gitu. Oke, next.
Nah, mereka tidak anti budaya pop. Ini Diana Nuliana waktu ini ya, waktu dia ada fashion show di Jakarta Fashion Week, Jakarta kemunculan dia sebagai desainer bercadar di Jakarta Fashion Week 2018 itu termasuk booming juga. Banyak banget di web yang nih, kalau bisa kita lihat di sebelah kiri, mereka selfie bareng-bareng. Kayak itu udah sangat karena nih lumayan influensial, dia unik-unik lah pakai cadarnya, ada bunganya lah, pakai juga kayak gitu, ngikutin, sangat ngikutin. Kan model-model cadar sendiri itu ada namanya, misalnya yang kanan ini apa gitu namanya, terus yang mungkin yang digunakan Diana ini apa, saya nggak ingat detailnya, cuma mereka itu udah punya trennya sih ya, sama kayak orang pakai kerudung atau mungkin laki-laki atau fashion perempuan nih zamannya baju ini itu mereka juga punya itu. Oke, next. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, jadi mereka dengan menggunakan cadar, mereka dianggap setelah sukses dalam hijrah, kayak gitu. Jadi ada beberapa, ini ada dua orang dengan dua yang berbeda ya. Kalau yang kiri ini lebih ke motivasi hijrah. Yang digambar itu adalah Evi, yang mungkin ada di slide sebelumnya pakai yang kanan tadi, yang ada mawar-mawarnya itu. Kalau yang kanan ini lebih, ya ini ada, kan ada sisi ya ada motivasi hijrahnya kayak gitu. Jadi mereka ini terbagi ya. Kalau misalnya sepengamatan saya, jadi tidak semua orang mendapatkan kapasitas otoritas yang sama. Jika orang itu jadi audiens nih atau komunitas-komunitas ini juga pilih-pilih. Jadi kalau misalnya orangnya tidak punya background pesantren atau nggak punya background sekolah agama, dia mungkin disuruh ngisi materi yang diminta untuk ngisi materi yang sifatnya motivasi hijrah. Tapi ya, kalau saya meskipun motivasi hijrah, tapi lebih ke arah ceramah kontennya itu. Karena kayak ingat orang tua, ingat gimana kan meninggal, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang sedramatis orang kalau ceramah ya, untuk mengajak kebaikan ya, mengingatkan orang cepat beribadah sekarang juga. Itu tuh meskipun motivasi, tapi ya menurut saya ya dalam mengingatkan kebaikan itu udah dekat sama ceramah. Cuma di situ dia nggak mengeluarkan dalil, itu aja sih. Cuma cerita-cerita Nabi apa itu dia kutip juga seperti itu. Beda kalau misalnya yang ini ada lagi yang di flyer kanan itu kan ada ustadzah ya. Jadi kalau sudah disinyalir dia ini punya kapasitas ilmu Islam, ilmu agama, dia pasti akan bergelar ustadzah dan konten ceramahnya itu udah berbeda. Seperti itu. Jadi konten ceramahnya udah berani ngutip-ngutip kayak gitu, dan konten-kontennya udah mulai yang mungkin ada fikihnya segala macam. Dan ini kan gambar-gambar yang saya share bentuknya kegiatan offline kan. Namun di online juga mereka tuh aktif, misalnya kayak ngasih tahu hukum itu mereka juga aktif meskipun mereka mengutip dari beberapa sumber juga. Jadi bukan mereka yang bilang, tapi kayak ada sumber yang mereka tulis. Pertanyaannya adalah sebenarnya kita bisa sendiri kan, atau audiens bisa cari. Kalau cuma sekedar googling nih hukum ini, hukum itu kan udah banyak banget di internet. Tapi lagi-lagi ini adalah problem ini ya, sosial media atau era digital ya. Ketika informasi itu udah melimpah ruah, otoritas itu nggak mati. Otoritas penting karena bukan akan cuman untuk memilah dari sekian banyak yang tersebar ini kayak gitu. Jadi mereka pun
otoritasnya lebih kepada tadi menunjukkan ini atau menunjukkan hukumnya, meskipun mereka akhirnya ngutip dari sumber tertentu, bukan mereka sendiri yang bilang. Jadi kita bisa melihat ada apa ya, peran yang orang makin bingung ketika berinformasi, figur-figur kayak mereka ini untuk bisa memfilter gitu, dan mereka langsung percaya saja meskipun sebenarnya mungkin audiensnya kalau saya lihat ya lebih berkapasitas daripada figur-figur yang bercadar ini, atau mungkin nggak semua, mereka nggak punya background sekolah Islam sebelumnya. Dan sebagian dari mereka belum bisa ngaji misalnya, masih aktif ikutin pengajian sana sini juga seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mereka juga memaknai lagi arti kebebasan. Jadi ketika saya tanya, karena ini kan kalau misalnya Barat melihat cadar itu bagian dari kengkangan terhadap laki-laki kan, dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ketika saya tanya, justru mereka merasa ketika mereka pakai cadar, mereka menemukan kebebasan. Bebas untuk, kalau sederhananya kalau cerita lucu-lucuannya, ketika ada jerawat, mereka nggak merasa khawatir. Karena mereka ketutupan pakai cadar. Mereka bangun tidur langsung pergi, nggak pakai make up, mereka nggak khawatir, nggak harus pakai bedak, nggak harus pakai sunblock. Terus mereka juga nggak khawatir ketika mereka jalan kemana-mana, karena mereka merasa terlindungi dengan cadar mereka. Yang sebenarnya kalau mau kritik lagi, maksudnya kritik ketika saya lanjut tanya, apakah setelah bercadar nggak pernah ada yang godain di jalan, mereka tetap bilang iya, tetap ada yang sering catcalling gitu kan, kayak assalamualaikum Uhti, kayak gitu-gitu masih tetap digoda-goda, itu masih tetap. Nah, tapi mereka merasa cadar ini udah usaha paling tinggi gitu ya. Ketika mereka itu tetap digoda, itu udah lagi bukan salah mereka, kayak gitu. Jadi sebenarnya di sisi lain yang mereka sebut kebebasan itu juga tidak semerta-merta benar-benar bebas dari godaan laki-laki misalnya, atau sexual harassment melalui verbal itu, tapi mereka merasa ini udah usaha tertinggi lagi untuk sebagai apa, bentuk tanggung jawab mereka terhadap diri mereka itu. Dan mereka tadi merasa bebas dari standar kecantikan, jadi nggak perlu takut ketika dia jerawatan atau harus keluar pakai make up segala macam, atau tampak gendut karena mereka bajunya pasti akan lebih longgar-longgar kayak gitu kan. Dan mereka merasa itu dengan sadar. Dan mereka juga karena mereka cadarnya warna-warni ya, mereka merasa mendapatkan kebebasan dari stigma bahwa cadar itu teroris apa. Ketika mereka pakai cadar warna-warni, mereka lebih diterima oleh masyarakat, mereka lebih tidak ditakutin. Jadi mereka lebih bebas ketika mereka jalan ke sana kemari atau ke tempat-tempat umum. Oke, mungkin selanjutnya Mas. Oke, mungkin terima kasih. Saya kurang ini udah berapa menit, mungkin kita bisa diskusi aja. Oke. Mungkin ada yang bertanya atau tidak setuju gitu. Oke. Terima kasih Mbak Aisyah Putri ya. Ini apa namanya, satu riset yang menarik sekali. Jadi soal cadar sebetulnya kan apa namanya, ya meskipun kadang-kadang kita melihatnya atau taunya lah begitu kan, sebelum lihat riset ini taunya ya orang menggunakan cadar itu apa namanya, dari satu kelompok tertentu dan mungkin cenderung kita anggap monolitik begitu kan. Tapi kemudian kita tahu bahwa cadar ternyata ada banyak ragam, ya kan. Ada apa namanya, cadar yang hitam, yang konvensional, tapi juga ada cadar juga yang sekarang berkembang kemudian menjadi mode-mode di kalangan tertentu dan seterusnya.
Ini hal-hal yang menarik saya kira, kalau apalagi kalau kemudian dikaitkan, dibaca dengan apa namanya, atau dibandingkan dengan teori-teori misalnya dari Hipotges, Sabah Mahmud, kemudian Talal Asad dan seterusnya. Ini makin diskusinya saya kira makin seru. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 1 jam. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, bisa. Oh ya, Pak Junaidi Habe, silahkan, Pak Bang Jun. Oke, baik. Bisa dengar suara saya? Dengar. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara moderator. Alhamdulillah, saya menyimak seksama yang disampaikan oleh narasumber. Menarik sekali memang fenomena hari ini terkait dengan cadar ya. Nah, juga perkenalkan diri saya adalah M. Junaidi Habe, satu tenaga pengajar di UIN. Ya. Dan saya juga sering membimbing, sering menguji tentang jilbab ataupun cadar, Pak. Ya. Kalau kita baca berbagai referensi bahwa sebenarnya cadar itu adalah tradisi ya, katakanlah begitu, yang tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, kalau Philip Kakiti mengatakan bahwa itu ada pakaian-pakaian orang-orang Yahudi, kan, pikir begitu. Jadi hari ini trennya sudah ada sebuah konstruk sosial juga yang berubah. Kemudian ada itu identik dengan nilai dan norma-norma agama yang ada. Nah, ini barangkali tugas kita sebagai seorang akademisi yang aktif ya, akan mencoba untuk menjustifikasi sebenarnya bahwa cadar itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan, kesalehan itu nggak ada. Itu yang penting. Malahan di beberapa mahasiswa saya ya, orang yang sebelumnya tanda kutip mahasiswa agak degil, perempuan ya, nah tiba-tiba muncul dari memang targeting, kalau targeting orang-orang ini orang-orang memang orang yang barangkali mau mengenal agama lebih dalam. Nah, kalau kita lihat lagi dengan paparan pemakala tadi, pemateri, saya akan mengungkapkan sebuah teori tentang representasi sosial. Ya. Nah, kalau kita melihat di media, paling tidak ada tiga hal yang dalam teori representasi sosial ini ada. Pertama ada konteks, ada makna, ada bahasa. Nah, dalam paparan tadi, saya ingin Mbak ya mengungkapkan lebih detail sebenarnya bagaimana konteksnya ya. Maknanya sudah tadi, saya pikir sudah paham sama bahasanya juga. Tapi konteksnya, dari konteks orang kemudian itu bercadar dengan berbagai macam motif variasi, apa konteks yang mau dibangun ya, sehingga kemudian kalau kita kaitkan juga dengan teorinya Bourdieu ya, bahwa ada habitus, modal, dan arena. Nah, apakah kemudian ini juga akan menjadi sebuah konteks sosial? Dan kalau saya berpendapat bahwa sebenarnya ini ada sebuah kekerasan sosial yang terjadi pada kalangan orang bercadar. Ya, kekerasan sosial begini, artinya mereka sadar bahwa sebenarnya itu adalah sebuah hal yang
sedikit mengganggu ya tanda kutip, tapi itu adalah harus dilakukan karena di dalam doktrin dan tradisi cadar itu mereka memang ketambak tadi betul bahwa hidup mereka itu lebih pada nilai akhirat. Sami'na wa ata'na, dunia ini sebagai jembatan, jadi tidak begitu penting banget untuk menghiraukannya, tapi lebih pada tadi itu, artinya kehidupan akhirat lebih penting menurut dia, sehingga kemudian apapun lakukan ya tanda kutip chat dengan kehidupan yang lebih yang menghina mereka. Nah, kemudian saya juga ingin mendapat komentar Mbak ya. Kok yang dibahasakan tadi cuma yang kira-kira menikmati cadar ya? Ada enggak kira-kira Mbak ketika dia sudah bercadar, mereka kembali lagi ke asalnya begitu kan? Ya artinya enggak artinya ya tersiksa loh di situ, ngapain kan? Loh kita begini ini. Nah, saya pikir itu juga yang barangkali dalam penelitian kita pasti ada itu juga. Ada hal-hal tertentu yang unik juga kira-kira yang itu. Saya ingin juga dapat tanggapan itu, sehingga saya tidak mendengar yang baik-baiknya, tapi buruknya juga saya mau dengar. Demikian, moderator, dan terima kasih. Terima kasih Pak Junaidi Habib. Ya, ini panjang komentar beliau. Ya, saya kira Mbak Aisyah tadi juga sudah mendengar langsung. Tidak perlu saya mengulang. Silakan mungkin Mbak Aisyah ditanggapi. Ya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang cukup complicated. Jadi kalau misalnya tadi mungkin saya satu-satu ya. Mungkin Bapak tadi kan sempat menyebut cadar ini nggak ada hubungannya sama ketaatan. Dia hanya tradisi. Itu di penelitian ini saya menghindari polarisasi itu, Pak. Jadi saya menghindari untuk melihat cadar sekedar ekspresi beragama atau bentuk ketaatan, dan saya juga menghindari cadar itu hanya sekedar budaya. Karena pada kenyataannya ketika saya bertanya, saya kejar sampai akhir misalnya, saya terus gali benar apa enggak, keduanya itu tetap ditemukan di setiap orang. Kita tidak bisa menjudge apa yang tidak terlihat ya, misalnya ada dalam hati atau seperti apa, cuman apa yang dikatakan, bagaimana mereka berperilaku yang saya ikuti selama hampir 2 bulan, itu menggambarkan itu semua. Jadi setelah bercadar itu ya aktivitas mereka itu ya dakwah, yang tadi ke forum ke sana ke sini, Instagram mereka yang sebelumnya seperti apa menjadi apa gitu kan. Mereka punya otoritas sehingga mereka selalu bilang ini adalah bentuk tanggung jawab ya, karena kayak orang melihat kita sebagai orang yang taat, jadi kita juga bertanggung jawab untuk terus menambah ilmu dan melindungi kepercayaan itu, melindungi orang-orang yang percaya ini. Jadi kayak mereka terus maintain dengan bahasa-bahasa mereka di sosial media, dan semangat mereka itu sangat agama juga, tapi di sisi lain seperti Bapak juga lihat tadi yang saya presentasikan, ada unsur ekonominya, ada unsur ketenarannya kayak gitu kan. Jadi mungkin di poin itu saya menjawab itu. Kalau masalah konteks tadi, ya saya mungkin terlewat untuk menjelaskan itu. Konteksnya sebenarnya kalau beberapa orang yang saya tanyakan dan beberapa observasi yang saya lakukan, mereka jenuh dengan orang berkerudung. Jadi orang berkerudung ini udah sangat banyak, dan mereka itu udah perilakunya udah aneh-aneh. Misalnya kayak banyak di sosial media, mereka berkerudung tapi pacaran, mereka datang ke tempat-tempat apa yang mungkin tidak sesuai dengan kerudung, tapi hari ini itu menjadi normal. Mereka akhirnya merasa bahwa kerudung tidak lagi menjadi standar ketaatan. Akhirnya mereka ke cadar seperti itu. Mereka semua bilang udah cadar itu udah terlalu udah banyak, dan mereka itu udah nggak jadi standar ketaatan gitu. Udah banyak yang pacaran lah, atau minum lah, atau kayak gimana seperti itu. Nah, dan konteks media sosial juga. Jadi
mungkin Indonesia muncul dengan cadar warna-warni ini bukan hanya Indonesia, tapi di dunia itu juga udah banyak. Jadi mereka juga punya pengaruh dari banyak hal, mereka punya pengaruh dari fashion segala macam. Beberapa orang dari mereka kan desainer, punya fokus ke arah situ ya, desain gitu. Terus mereka sangat aware sama pergerakan desain misalnya kayak gitu. Beda sama beberapa orang yang mungkin yang orangnya cuek dalam hal penampilan atau seperti apa. Orang-orang ini tipikal yang ini aktif dalam mengikuti desain gitu. Jadi mungkin konteks sosial media yang kita sudah tidak hanya mendapatkan informasi dan standar dari Indonesia saja, itu menjadi titik poin penting munculnya ekspresi beragama yang nggak terbendung ragamnya seperti itu. Contohnya salah satunya ya cadar yang bisa warna-warni, selfie segala macam seperti ini. Terus soal habitus tadi, saya melihat teori habitus, sepemahaman saya, manusia itu dibentuk oleh struktur atau oleh lingkungan. Sehingga mau tidak mau, mereka pasti ngikut gitu kan. Tapi penelitian ini mau melampaui teori habitus, Pak. Ceritanya seperti itu. Jadi, Sabah Mahmud dengan agensi perempuan subjektivitasnya, dia melihat perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, dominasi laki-laki, modernitas, segala macam, digital, tapi mereka juga mempengaruhi struktur. Mereka mampu juga menjadi bagian dari lingkungan yang mempengaruhi tadi. Nah, cadar warna-warni sifatnya juga seperti itu. Ketika dia dipengaruhi struktur, mungkin saya bilang tadi ada digital, ada konteks di mana mereka udah terlalu bosan dengan orang yang pakai kerudung tapi udah tidak menunjukkan kerudungnya, mereka menjadi bagian dari kelompok itu sehingga mereka mau bercadar. Dan mereka juga membentuk struktur itu dengan mereka punya cadar yang warna-warni, mereka menawarkan inklusivitas, friendly atau fashionable, pakai cadar itu cantik, pakai cadar itu wangi, kayak gitu-gitu. Pakai cadar itu tetap bisa eksis dan berdaya sebagai perempuan, mungkin seperti itu. Jadi penelitian ini mau melampaui habitus tadi. Jadi ada dua gerak. Jadi manusia dipengaruhi oleh struktur, dan manusia itu mempengaruhi struktur. Manusia itu juga yang membentuk struktur. Jadi ada terus proses dinamika yang nggak selesai yang melahirkan banyak ekspresi-ekspresi dan makna-makna baru. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin bisa ditanggapi lagi. Bentar, Mbak. Jadi kalau begitu cadar, bentar Pak moderator ya. Siap, silakan. Apakah kemudian cadar ini menjadi sebuah konsep diri atau menjadi identitas? Kemudian ini menjadi suatu hal yang tidak lagi menjadi persoalan di realitas publik, karena sesuatu yang menjadi identitas itu sudah selesai. Nah kalau tidak, ini kan menjadi bom waktu aja. Begitu itu Pak. Identitas sendiri juga nggak fix ya Pak. Identitas sebagian dari konstruksi, bahkan banyak penelitian tentang ras yang kita percaya itu udah dari sananya, udah esensial. Kalau misalnya saya orang Jawa itu pasti saya ras saya Jawa, misalnya kayak itu apa Melayu itu udah fix. Tapi sebenarnya ras sendiri itu juga konstruksi. Seperti halnya konstruksi adanya Barat dan Timur, itu juga bagian dari konstruksi. Jadi identitas tadi itu juga konstruksi, Pak. Jadi cadar sendiri apakah dia identitas? Iya. Tapi apakah dengan bercadar itu dia nggak fix? Identitas yang fix? Tidak. Dia akan terus berubah. Karena, oh ya saya belum menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, yang gimana yang nggak manis-manisnya? Ya, beberapa orang yang pakai cadar, ya beberapa orang yang pakai cadar, itu saya karena bulian tadi ya, ada pro dan kontra, itu juga banyak yang melepas cadarnya, Pak. Nah, ada yang seperti itu. Dan misalnya orang figur-figur yang pakai cadar ini, kalau misalnya mau agak ngomong jeleknya sedikit, mereka itu juga ada yang pacaran. Ya ini kita dari ini ya, ada satu orang dan orang lain karena sering ketemu di kajian bareng, mereka sering nongkrong bareng. Itu sebenarnya mereka tuh nggak jauh beda.
Jadi saya mau bilang cadar di sini bukan akhir, dia juga proses. Jadi bisa jadi dia kembali nggak pakai cadar, sangat mungkin, atau bisa jadi dia suatu saat jadi cadar yang konvensional, akhirnya cadarnya menjadi hitam, karena banyak orang yang dari mereka yang bilang bahwa cadar yang warna-warni ini, dia bilang karena saya belum mampu cadar yang kafah, yang hitam. Sebagian orang yang merasa cadar yang hitam itu adalah cadar yang kafah, yang final. Jadi mereka yang pakai warna-warni ini karena belum sanggup. Ada yang bilang kayak gitu. Cuman ada yang bilang bahwa ya sampai kapanpun saya akan tetap seperti ini. Saya merasa cadar yang warna-warni ini juga benar. Karena cadar sendiri mereka ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Jadi bentuknya seperti apapun itu tidak akan mengurangi atau menodai agama atau cadar itu sendiri. Mungkin itu. Oke, makasih. Jadi lebih menggunakan ketimbang habitus gitu ya, lebih borju begitu, lebih ke guidance sebetulnya kan, ya struktur agensi begitu. Apalagi tadi? Ya ini menarik ya, karena kan tadi kan soal juga identitas ya, identitas yang memang begitu tidak pernah fix dan juga tidak pernah tunggal sebetulnya kan. Ya, kawan saya itu kan ketika Arsenal menang itu kan dia selalu pakai kaos Arsenal begitu. Saya fansnya Arsenal begitu. Tapi sekarang kalahan begitu dia nggak mau dia. Ya, dia batuk-batuk itu tadi kayaknya fansnya Arsenal itu. Oke. Next kita ke ya ini di namanya Hubul Khair, tapi tampaknya Pak Ariandi Batubara ini. Silakan. Oh ya, yang mana yang mau bertanya ini? Dua-duanya atau siapa ini? Silakan. Dua nama aja. Oh, bertiga malah. Rame berarti. Jadi kalau sekarang nih partisipan kita ada 42 itu, sebetulnya yang nonton bareng lebih banyak ini. Itu Mbak Esa ya. Oke, silakan. Silakan. Mungkin belum di-unmute ya, Pak? Oh ya, di suaranya sudah di-unmute tapi kok nggak kedengeran ya? Oh. Tetap nggak kedengeran, Pak Ariandi? Halo? Pak Ariandi Batubara tidak terdengar suaranya? Ya, sekarang gimana, Pak? Oh iya, ya. Nah, salah satunya yang Hubul Khair dimatikan saja ininya, suaranya. Sudah Biar kondusif, tidak. Pak. Sudah kondusif ya? Ya, oke. Silakan, bisa dengar. Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apresiasi kepada narasumber yang sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Literasi tentang cadar ini bagi kita para audiens yang hadir dalam kesempatan webinar kali ini. Saya ada teori yang dikenal dengan istilah terminologinya itu komodifikasi agama. Dalam term komodifikasi itu dikatakan bahwa sebuah tampilan keberagamaan kita hari ini pada akhirnya adalah bertujuan ekonomis. Sehingga desain-desain keagamaan itu atau simbol-simbol keagamaan itu dalam konteks ini adalah cadar, itu dikapitalisasi sedemikian rupa dalam konteks meraup kepentingan ekonomi terkait dengan bisnis cadar atau outcome-nya dalam bentuk popularitas atau dalam bentuk diundang untuk memberikan tausiah ataupun motivasi-motivasi dengan
kapasitas dia yang sudah bercadar tadi. Kira-kira seperti itu bicara tentang komodifikasi agama. Nah, kemudian temuan daripada penelitian ini mengkonfirmasi hal tersebut. Ya. Ketika saluran daripada tujuan ekonomi itu tidak terjadi, maka timbullah di tengah jalan ya, konsistensi untuk bercadar itu menjadi hilang. Bahkan sangat drastis ya. Dalam beberapa kasus kita melihat orang yang tadinya bercadar, bahkan dia berubah menjadi tidak berjilbab sama sekali. Seharusnya kalau ada semacam jati diri yang utuh, perubahan itu tidak sedemikian jauh. Dari melepas cadar, dia tetap konsisten untuk katakanlah berjilbab. Namun pada konteks tertentu dia sangat ekstrim untuk melepas jilbabnya, bahkan mewarnai rambutnya itu sendiri. Nah, apakah dalam pandangan peneliti dalam konteks ini, dinamika dan pemahaman cadar yang berubah menjadi cadar populer dalam bahasa seorang peneliti, apakah kita menyambut bahagia fenomena ini? Atau barangkali kita patut prihatin dengan fenomena ini? Oleh sebab itu, saya pikir ada rekomendasi yang harus tegas di dalam riset ini. Karena kalau tidak, fenomena ini jika dibiarkan dia akan terus pop. Dan kalau ini hanyalah sebatas simbol belaka, ini dapat membahayakan daripada pemahaman keagamaan yang lebih substansial. Mengutip pada pemikiran Profesor Nurhalis Majid, atau yang dikenal dengan Cak Nur, dia mengatakan bahwa Islam itu sejatinya adalah kepasrahan total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimanapun cara Anda untuk memakkan diri itu, dengan adanya pendapat mengatakan bahwa warna hitam itu ada level taat yang lebih tinggi, kemudian warna merah jambu taat yang masih gamal, ini menunjukkan bahwa kepasrahan kita diatur oleh warna. Kepasrahan kita diukur secara simbolik, tidak substantif seperti yang diinginkan oleh Cak Nur. Nah, demikian barangkali yang ingin saya respons. Barangkali ada tanggapan yang tegas. Apakah fenomena ini kita sambut dengan tepuk tangan, ataukah kita harus sambut dengan tetesan keprihatinan? Terima kasih, saudara moderator. Oke, terima kasih Pak Ariandi Batubaran. Puitis sekali kata-kata beliau ini. ya. Gimana ini? Iyalah, apa Mbak Aisyah sebagai peneliti ini memang berangkat dari kalau di antropologi itu perspektif etik atau emik gini. Kalau yang satu ikut menilai ini apakah perlu prihatin atau tidak ini soal begini, atau kemudian ya melampaui itu, kira-kira begitu. Ya, gimana Mbak Aisyah ini? Tadi saya saking terkesimanya sama susunan kata-katanya, saya nggak nyatet apa-apa. Jadi gini, mungkin setangkap saya menanggapi. Jadi sebenarnya masalah komodifikasi ini, jadi memang ada kecurigaan ke situ ketika awal ketika saya baca literatur, ketika ini kayaknya ini mau kemana gitu kan. Ada komodifikasi, ada post-islami, segala macam. Tapi pada akhirnya saya melihat komodifikasi satu faktor dari banyak faktor. Mungkin kalau jadi saya memasukkan kemampuan ekonomi dan popularitas sosial dan ekonomi tadi adalah bagian dari komodifikasi tersebut, komodifikasi Islam. Kita nggak bisa deny, kita nggak bisa menolak itu, bahwa komodifikasi ini buruk, atau komodifikasi ini merusak Islam, atau seperti apa, karena pada kenyataannya
pelaku-pelaku di dalam komodifikasi Islam itu orang Islam sendiri, dan mereka sangat sadar. Dan itu juga menjadikan Islam hari ini menjadi Islam yang kaya ya. Kalau kita melihat dulu mungkin Islam itu kalau dibandingkan dengan Barat pasti secara ekonomi mereka di bawah, tapi sekarang orang Islam, wah, mereka punya pasar yang sangat besar bahkan. Kalau misalnya kita lihat haji itu kan sedemikian rupa ya, antrinya sampai puluhan tahun itu. Nah, jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Pada kenyataannya segala sesuatu berduit juga gitu kan. Beberapa penceramah bahkan dengan terang-terangan bilang kalau misalnya untuk beribadah itu juga membutuhkan modal kayak gitu kan. Itu menentukan juga. Jadi semangat-semangat kapitalisme ini memang disambut atau menyambut ekspresi dan geliat Islam yang naik setelah pasca resolusi Iran mungkin ya, kembalinya kepada Islam, atau di Indonesia pasca Orde Baru ya, wah Islam itu udah mulai bebas diekspresikan, akhirnya menderu-deru gitu kan, banyak partai Islam, banyak orang pakai kerudung, itu nggak lama setelah itu disambut sama kapitalis, ya itu nggak bisa kita menolak itu gitu kan. Tapi pembicaraan ketika misalnya ekonomi atau sosial doesn't work, nggak bekerja, udah nggak dapat duit atau popularitas dari situ, lantas dia berubah, bisa jadi. Cuman kita harus melihat setiap personal itu bukan satu faktor yang mempengaruhi dia, bukan hanya faktor ekonomi, tapi setiap orang itu punya banyak faktor. Jadi seperti yang tadi mungkin salah satu orang yang mendapatkan popularitas, dia juga punya sisi yang dia bilang tadi, kebebasan. Jadi ada pengalaman dia sebelum pakai cadar, kenapa dia pakai cadar, dia itu sebelumnya diganggu sama cowok. Mungkin dia cantik ya, mungkin dia di bis itu dia digoda-goda, dipanggil-panggil kayak gitu kan. Akhirnya dia pakai kerudung lebar. Kalau pakai kerudung lebar dia tetap digodain, dipanggil assalamualaikum Uhtila, mintain nomor segala macam kayak gitu. Mungkin karena konteks hidup di Jakarta juga ya. Setelah pakai cadar itu dia merasa lebih aman dan bebas gitu tadi kan. Tapi di situ dia juga duit dari pakai cadar itu, ketenaran, terus dia bisa bikin usaha sendiri tentang cadar juga. Jadi kita nggak bisa memisahkan banyak faktor dalam satu individu bahkan ketika mereka memilih untuk bercadar. Jadi ketika mungkin secara ekonomi itu dia nggak bekerja, tapi mungkin secara perlindungan terhadap kekerasan seksual dia mendapatkan dari itu, sehingga dia tetap bercadar. Jadi satu subjek atau satu orang atau satu manusia itu sangat kompleks. Ketika kita ngelihat orang materialistis, kita nggak bisa menjudge dia, wah ini pokoknya duit, nggak bisa. Pasti banyak hal yang menjadi alasan atau dasar dari setiap perbuatannya itu mungkin nggak cuma satu alasan, pasti kayak gitu. Sehingga kita nggak bisa melihat kapitalisme atau komodifikasi agama menjadi satu faktor dalam hal ini. Terus kalau misalnya soal tadi, apakah ini baik atau tidak, baik atau tidak sebenarnya kita agak susah, karena ketika kita mendekati setiap personal, dia akan memunculkan positif negatif negatif. Misalnya ketika kita larang semua orang bercadar yang kayak gini, kita anggap sesat atau segala macam, itu tidak akan mengaruhi atau tidak akan mempengaruhi semangat agama mereka. Atau mungkin dalam hal kebebasan beragama, pakai cadar dengan segala ekspresinya yang warna-warni atau mungkin ada praktek lain, itu harus tetap diapresiasi sebagai bentuk ekspresi beragama, keyakinan dan pemahaman mereka terhadap agama atau praktek tertentu. Sehingga positif atau negatif, bagaimanapun kita harus melindungi mereka, ekspresi beragama mereka, seperti itu. Soal nanti dia akan terlempar, dia akhirnya lepas kerudung atau seperti apa, itu personal, sifatnya personal, kita nggak bisa mengantisipasi itu. Cuman tugas kita ya tetap harus melindungi ekspresi-ekspresi yang beragam tadi, asal tidak mengganggu
orang lain, seperti itu kan, ekspresi-ekspresi beragama yang tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau misalnya sebenarnya dalam personal sekalipun, misalnya orang ketika pakai cadar terus lepas kerudung, rambutnya diwarnain, itu proses personal ya. Sampai titik orang itu mati, itu baru disebut final. Karena misalnya saya taat hari ini, besok saya nggak taat, bukan menjadi jaminan saya tidak akan kembali ke taat lagi, seperti itu kan. Entah taat atau tidak taat itu bagaimana definisinya itu masing-masing. Atau ketika saya tidak taat hari ini, bukan menjadi jaminan, atau mungkin saat saya usia 50 saya belum taat misalnya, itu tidak menjadi jaminan di atas usia 50 saya tidak akan taat selamanya, misalnya seperti itu. Ya, setiap personal itu pasti akan terus berproses seperti halnya proses pemaknaan agama dan ekspresi beragama tadi. Pokoknya semua itu pasti akan bergerak. Nggak ada hal yang, atau sejarah itu nggak lurus, linear, evolutif, itu enggak. Misalnya evolutif, misalnya dari kera menjadi manusia terus nggak bisa balik jadi kera lagi, itu enggak. Kalau semua proses itu pasti manusia itu bisa balik ke depan lagi atau kemana, ke kanan, ke kiri, kayak gitu. Banyak hal yang nggak bisa diprediksi. Oke, mungkin itu jawaban saya, Mas. Pak. Oke, ya. Ya, ini kok jadi ngomongin umur itu loh. Ya, 40 tahun itu kan agak apa? Aurat itu. Ya. Ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi, Pak? Pak Damiri mau bertanya ya. Ini dulu bercadar dulu, lihat. Ya. Suara saya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih Ibu narasumber bahwa apa yang disampaikan tadi betul-betul secara komprehensif ya tentang cadar, populer, praktek, dinamika, dan pemaknaan cadar itu berbeda-beda di tengah masyarakat tadi. Apa yang disampaikan para narasumber tadi, saya menangkap ada dua role model cadar yang ada berdasarkan informasi dari narasumber tadi. Pertama, saya mendengar ada cadar yang konvensional. Cadar yang konvensional itu identik dengan membataskan dirinya dalam aktivitas di ruang publik. Gitu. Nah, terus yang kedua saya melihat ada juga cadar inklusif yang disebut Ibu tadi, dan ini membebaskan diri atau membuka diri dalam beraktivitas di ruang publik. Nah, ini kan ada dua paradigma pemikiran yang berkembang tentang bercadar di kelompok masyarakat ini. Nah, saya ingin melihat bagaimana pemahaman keagamaan ini ya, karena apa benar apa yang dikatakan Pak Junedi Habib tadi, cadar tidak ada hubungan dengan ketaatan terhadap agama. Nah, apakah dua ini bagaimana Ibu melihatnya antara yang cadar konvensional dengan cadar yang tadi yang sifatnya terbuka dan aktivitasnya di ruang publik, sedangkan yang konvensional tadi membataskan dirinya ya. Nah, dan bagaimana pemahaman keagamaan kedua role model ini? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Damiri. Ya, ini soal apa namanya? Cadar ini soal apa tadi, apakah memang ada dua model tadi, yang konvensional, yang populer, kemudian apakah memang nggak ada kaitannya sama ketaatan misalnya. Ini gimana Mbak Aisyah Putri? Silakan Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini dan tanggapan ini mengingatkan saya ya. Jadi sebenarnya saya merasa agak salah menyampaikan. Jadi
saya mau bilang bahwa yang konvensional dengan yang populer ini bukan dualisme. Atau kalau yang konvensional pasti tidak populer, dan tidak populer pasti tidak konvensional, tidak. Atau yang, jadi saya mau melihat ini untuk apa ya, tipologi membantu ya. Jadi saya harus tekankan bahwa yang untuk apakah yang konvensional selalu tidak mau misalnya jalan-jalan ke mall? Enggak juga. Misalnya seperti itu kan. Cuman ini untuk bisa apa ya, untuk melihat perbedaannya dengan jelas gitu. Meskipun saya juga yang ngasih tipologi ini yakin bahwa ini bukan dua box yang apa ya, yang benar-benar terpisah. Pasti ada zona abu-abunya gitu kan. Pasti ada yang merasa konvensional tapi juga apa melakukan yang populer lakukan, misalnya nonton drama Korea, misalnya kayak gitu kan. Jadi nggak fix sebenarnya kategori ini yang konvensional dan yang tidak konvensional. Saya jadi ingat untuk menekankan ini gara-gara Pak Damiri. Terus masalah tadi, mana Pak pertanyaan kok jadi saya lupa ya. Bisa diulangi Pak selanjutnya? Yang tidak berhubungan dengan ketaatan. Yang Oke. populer ya. Oh iya ya. Jadi sebenarnya seperti ini, ketika kita bertanya kepada dua kelompok ya, untuk tidak, misalnya kepada pemahaman cadar yang konvensional atau cadar yang populer, ketika kita bertanya kepada mereka ini ekspresi apa gitu kan, mereka sebenarnya sama-sama selalu menyebutkan dua hal. Ada sisi agamanya, ada sisi bukan agamanya. Itu sangat tidak terpisahkan dan setiap orang pasti menyebutkan keduanya. Itu 100% deh. Nggak mungkin, karena setidaknya seperti ini. Ketika orang yang saya bercadar konvensional, pasti mereka bilang ini bagian dari ketaatan gitu kan. Ini bagian dari agama, perempuan itu emang harus menutup aurat segala macam, dan interpretasi terhadap aurat ya seperti itu, hanya menyisakan mata kayak gitu kan. Cuman di dalam pembicaraannya itu pasti ada cerita bahwa kenapa pakaian ini tuh melindungi saya dari apa pelecehan seksual, atau perempuan itu tubuhnya selalu diobjektifikasi kayak gitu. Jadi atau saya menghindari laki-laki zina mata terhadap saya. Nah, kalau kita mau, sebenarnya kurang bagus juga untuk menyebutkan ada religius dan sekuler, ada agama dan sekuler, itu memang akan selalu mewarnai alasan mereka dalam memilih bercadar, seperti itu. Dan dalam bercadar sekalipun, bercadar ini agak susah ya, berbeda, maksudnya susah dalam arti ketika kita tanya kepada mereka sebenarnya dalil cadar itu apa sih, itu mereka sebenarnya tidak sepenuhnya tahu dasar agama yang ada dalilnya, tafsirnya siapa aja, ini madhab siapa, itu secara detail menjelaskan itu tuh mereka nggak sampai ke situ sebenarnya. Cuman mereka sangat yakin bahwa ini bagian dari ketaatan dan ini tuh akan membawa saya ke surga atau menghapus dosa-dosa saya dan orang tua saya ketika saya dulu belum bercadar misalnya, atau banyak mengumbar aurat atau seperti apa. Itu narasi-narasi itu clear pasti mereka sebutkan. Tidak ada orang bahkan yang misalnya bercadar populer ngomong pakai cadar itu karena tren. Oh, itu nggak ada. Enggak, ikut-ikutan aja, itu pasti nggak ada. Pasti ada unsur saya pengen tobat, saya hijrah, dulu saya nggak kayak gini, saya pengen lebih dekat sama Allah, pasti kayak gitu. Jadi intinya saya nggak ada yang bisa kita pisahkan nih, ini ketaatan atau bukan. Karena di dalam penelitian ini saya nggak mau memfilter apa ini tuh sebenarnya apa, ke satu sisi kah atau ke sisi yang lainnya. Tapi saya mau bilang semuanya bahwa di situ tuh ada, dan itu tuh kompleksitasnya tuh luar biasa kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Ya, jadi sebetulnya kan apa namanya,
Ya, soal riset-riset begini kan, apalagi riset culture ya, sebenarnya kita kan tidak bisa atau tidak boleh menghakimi juga kan. Ya, tidak boleh menghakimi apa namanya objek yang kita teliti sebagai ini benar atau salah, atau apa namanya mereka tidak sedang tidak taat, atau mereka sebaliknya sedang yang lain sedang taat dan mereka sedang tidak taat, begitu tidak begitu ya. Ekspresi budaya itu kan beda-beda, ekspresi culture kan beda-beda. Ada yang orang apa namanya nonton apa film apa namanya nonton film Korea itu sebagai satu apa namanya satu cara dia mendapatkan dirinya, tapi ada juga orang yang nonton wayang juga itu sebagai cara dia menemukan jati dirinya. Jadi tidak bisa kemudian yang Korea jauh lebih bagus sementara yang wayang ini jauh lebih nasionalis dan seterusnya, tidak bisa diinikan juga begitu ya. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan. Kita masih punya waktu 20 menit lagi. Kalau dari tadi yang nanya ini semuanya yang tidak pernah bercadar atau tidak punya potensi bercadar ini, karena laki-laki semua. Jadi apa teman-teman perempuan ini, saya mau bertanya. Ya. Mbak Sodiah misalnya, mau nanya Mbak, silakan. Ya. Ya, silakan Mbak. Halo? Enggak terdengar suaranya? Tidak terdengar suaranya Mbak Sodiah. Ya. Ya, tidak terdengar. Ya. Oke, atau yang lain dulu silakan. Oh ya ya, sudah masuk ya. Silakan Mbak, sudah. Ya. Nah, baik, begini yang ditemukan oleh yang saya temukan ya di lapangan, bahwa memang kelompok bercadar saat ini mereka lebih terbuka. Bahkan ada beberapa mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memang mereka mengenakan cadar, dan juga dalam aktivitas mereka juga mereka tidak membatasi diri dengan kaum laki-laki, dan mereka juga lebih terbuka di media sosial. Cuma yang ini ya, yang pernah saya temukan juga, ada beberapa dari mereka yang akhirnya gitu pas adanya ya beli dari teman-teman dari media sosial. Apakah yang membuat saya penasaran itu komunitas mereka? Adakah kelompok mereka yang memang membantu meredakanlah isu-isu bully yang sering kali ditujukan oleh kawan-kawan mereka yang memang mereka menggunakan cadar tetap aktivitas seperti perempuan umumnya. Nah, ada itu khusus komunitas mereka yang memang seperti menjadi tim penasehat rohani gitu, untuk memang menguatkan teman-temannya yang memang ternyata mendapatkan bully dari media sosial. Saya rasa cukup saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sodiah. Ya, silakan Mbak Aisyah. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin sebenarnya saya belum menyebutkan saja. Jadi sebenarnya cadar jadi banyak komunitas cadar, apalagi di sosial media. Yang kontra itu ada yang namanya Niqab Squad. Itu yang sering membuli. Maksudnya
melemparkan pendapat bahwa cadar yang berwarna itu merusak cadar, pokoknya itu hijrah palsu segala macam. Itu banyak ya, apa kampanye-kampanye kontra itu banyak yang dilakukan oleh Niqab Squad. Tapi komunitas cadar yang berwarna-warni ini juga sangat banyak, bahkan banyak banget. Biasanya mereka tergabung dalam komunitas hijrah ya, bukan komunitas niqab seperti tadi Niqab Squad, tapi dia lebih ke komunitas hijrah yang banyak promotornya atau yang penggagasnya tuh perempuan-perempuan atau selebgram berhijrah. Seperti salah satu yang tadi ada di flyer itu kajian komunitas. Jadi yang tadi dibilang tadi sebenarnya mekanismenya tuh ketika dia mau hijrah biasanya dia gabung ke situ. Dan akhirnya di situ mungkin ada yang sampai akhirnya bercadar dan tidak cadar. Ketika mereka berkelompok seperti itu, sebenarnya mereka relatif merasa punya teman ya, terjaga semangatnya untuk tetap bercadar atau seperti apa. Mungkin di Jambi ini saya belum ketemu, tapi kalau di daerah Jabodetabek, komunitas hijrah itu udah sangat banyak dan salah satu ekspresi hijrah cadar kalau bagi perempuan hari ini. Itu. Jadi mereka dikuatkan dengan komunitas-komunitas itu. Setiap orang yang bercadar yang saya temui itu pasti punya komunitas atau mengikuti salah satu komunitas, pasti dia aktif di situ. Karena memang berat ya, beberapa orang yang saya wawancarai memang berat mendapatkan bulian tadi. Ada beberapa juga yang sampai lepas cadarnya dan akhirnya nggak bercadar lagi, kayak gitu kan. Cuman akhirnya ya komunitas itu tetap jadi usaha mereka untuk menjaga kelompok mereka atau orang-orang yang punya interest, keinginan tertentu, keinginan hijrah tadi itu selalu di-maintain, selalu dipelihara dengan aktif sana. Mereka berkuda, sering mungkin ada yang tahu, mereka memah kayak gitu kan, mereka jalan-jalan ke sini tuh selfie kayak gitu tuh mereka biasanya bareng-bareng memang. Jadi mereka kalau mungkin yang agak sulit memang di daerah di luar Jabodetabek atau di daerah kota-kota karena mereka terpengaruh pengen bercadar melalui media ya, karena kita nggak bisa membantu mereka dapat informasi dari mana aja, tapi perlindungannya ketika di ini misalnya di kota-kota tertentu itu belum ada komunitas yang itu agak berat di mereka. Cuman di orang-orang itu mereka sangat aktif punya kegiatan itu, bahkan kayak kegiatan sosial kayak bagi-bagi apa itu mereka charity itu mereka sangat ini aktif banget. Mungkin seperti itu keadaannya. Ya, kalau komunitas hijrah, jadi ya, bisa Mbak. gini ya, orang yang bercadar itu bisa mereka pasti berkelompok dan tidak ada yang divisi gitu ya. Tidak hanya sekedar murni terlahir dari keinginan pribadi gitu ya, tetapi juga dorongan dari kelompok gitu ya, Mbak ya. Iya, pasti yang saya seperti bilang tadi, orang itu nggak mungkin terisolasi ya dari sekitarnya. Maksudnya dia ada di ruang kosong terus tiba-tiba blek dapat ilham atau apa saya mau bercadar, itu nggak mungkin. Pasti ada struktur yang membentuk dia. Dan dia juga membentuk struktur tadi. Nah, makanya kan mereka banyak-banyak tokoh-tokohnya itu bikin komunitas, akhirnya menular-nularkan itu kayak gitu. Jadi pasti ada dua faktor itu, Mbak. Jadi kayak ada yang dari luar dan dari dalam tadi. Kalau misalnya ada pengaruh nih, misalnya, tapi orang ini nggak menyambut pengaruh itu, mereka punya pikiran nggak ribet pakai cadar, misalnya kayak gitu, ya nggak akan ketemu. Banyak juga orang-orang yang di komunitas itu sampai hari ini dan udah ikut berapa tahun ya nggak bercadar juga, itu juga banyak kayak gitu. Tapi kayak tiba-tiba baru ketemu satu kali kajian terus pengen bercadar, itu juga banyak kayak gitu. Jadi memang kita sangat kompleks melihat itu dan saling berkaitan tadi. Oke, masih ada Mbak Sodia? Terima kasih Mas. Ya. Ya, jadi kalaupun motif sendiri, tapi sebagai identitas itu kan cenderung mencari kesamaan dan mereka juga mungkin cenderung pengen gabung dengan temannya yang sama dan seterusnya, bisa jadi juga begitu.
Jadi unik. Tapi yang saya pengen tahu nih Mbak Aisyah, di kelompok-kelompok yang banyak itu ada nggak yang Mbak Aisyah temukan yang misalnya punya kaitan dengan kelompok yang lebih apa namanya, lebih besar, misalnya dengan kelompok salafi tertentu begitu. Kalau saya pernah ketemu sih mahasiswi di kampus kita, saya tanya, dia bercadar, saya tanya kapan kamu mulai bercadar, lalu dia cerita bahwa dia ikut pengajian di satu komunitas salafi tertentu dengan ustadz tertentu, lalu kemudian setelah itu dia memutuskan bercadar. Tapi belakangan dia juga ikut komunitas-komunitas yang komunitas hijrah begitu. Yang komunitas itu juga tidak disukai dan bahkan kadang-kadang dianggap bukan hanya tidak disukai, bahkan dicap telah keluar dari salafi dan seterusnya begitu. Ya, sampai begitu. Ya. Iya, ya. Jadi ya, silakan Mbak. Jadi kalau yang saya sebut Diana tadi adalah dia istrinya Jamaah Tabligh. Jadi dia bercadar itu kalau menurut saya lebih banyak dipengaruhi oleh oleh struktur. Tapi kita nggak bisa bilang kayak gitu karena bukan semerta-merta dia begitu nikah sama orang Jamaah Tabligh dia langsung bercadar, tidak. Dia bertahun-tahun dia baru memutuskan untuk bercadar. Karena suaminya, waktu ini proses wawancara, karena suaminya pingin dia bercadar karena dirinya sendiri, nggak mau bercadar karena dia Jamaah Tabligh, istrinya harus bercadar, enggak. Jadi memang tadi ada proses, jadi meskipun dia di dalam struktur yang mendukung itu nggak langsung tiba-tiba klik gitu ya, tapi ada juga yang prosesnya itu lama bertahun-tahun. Masalah dia 8 tahun baru akhirnya memutuskan bercadar. Padahal kalau Jamaah Tabligh itu kan sering kayak pergi bareng gitu kan. Dan dia harus bercadar sih ketika itu. Cuman setelah ritual-ritual pengajian-pengajian itu dia bercadar selama lebih dari 5 tahun ya. Terus ada ketika yang itu akhirnya dia jadi trigger dia bercadar. Ada juga yang seperti itu. Jamaah Tabligh ini. Terus kalau yang cerita yang tadi mahasiswa tadi itu agak mirip ya dengan ada satu orang. Jadi yang saya sebut nikab squad tadi, dia tuh lebih ke arah salafi. Makanya kan dia cadarnya yang mungkin dalam tipologi saya tuh konvensional tadi, dia yang sering mengkritik cadar-cadar yang tidak, yang berwarna, yang fashionable, yang suka selfie itu dikritik di sosial media, sangat jelas kritiknya dan sangat tajam gitu ya. Nah, pertama dia ikut situ, akhirnya dia berpikiran untuk bercadar, tapi lama-lama seperti cerita Mas Abi tadi, dia keluar dari situ, dia merasa lebih cocok sama kelompok-kelompok hijrah yang semuanya tadi nggak bercadar, yang sering diserang oleh yang kelompok bercadar ya, ada yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya contoh-contoh ini menunjukkan bahwa manusia sebagai subjek atau perempuan sebagai subjek itu nggak ngikut arus air aja, tapi dia punya pilihan untuk nyari kelompok lain yang lebih cocok, meskipun kelompok lain itu bertentangan dengan ide awal dia bercadar misalnya. Jadi mungkin ide dia untuk bercadar dan bagaimana aurat perempuan dan bercadar itu terus berkembang gitu dalam pikirannya dan berubah-ubah gitu. Sehingga memang sangat mungkin ketika dia awalnya mungkin ikut kajian salafi bercadar dan dia pindah ke kajian lain yang itu malah dianggap jelek oleh kajian sebelumnya yang bikin dia bercadar, tapi dia di tempat yang baru itu tetap bercadar juga. Itu sangat mungkin ya. Jadi orang itu selalu nyari yang cocok gitu kan. Proses beragama itu kan nggak akan sama dan nggak akan lurus gitu aja. Oke, Mbak Aisyah. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu, sekitar 5 menit.
Gus Baha. Silakan Gus Baha yang sering ketemu dengan komunitas bercadar ini. Ya. Ya, di unmute dulu. Di unmute dulu Gus. Dihidupkan mic-nya. Ya, silakan Gus. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator, Mas Abid. Ya, saya melihat fenomena cadar ini sebenarnya ada memang yang melalui proses, ada juga yang sebenarnya ikut saja gitu. Artinya ketika teman bercadar dia ingin bercadar dan belum melalui proses itu, sehingga saya kira pengalaman religinya mungkin berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda. Ada yang tadi dalam waktu tempo yang singkat kemudian melepaskan cadarnya, ada yang tetap bertahan walaupun tadi misalnya Mbak Sodiah dihadapi dengan bullying tadi kan, otomatis ini jelas motifnya berbeda gitu loh. Tetapi ada juga motif ini kan karena memang penelitiannya itu di dalam ya. Tadi kalau tadi kita lihat tadi misalnya kalau kita lihat penelitian yang lain juga misalnya di beberapa wilayah atau di beberapa negara juga berbeda. Jangan salah loh. Kalau misalnya pengalaman saya pribadi ketika berada di Mekah saja, kadang-kadang yang bercadar itu bukan dari kalangan perempuan saja gitu loh. Ada motif tertentu kadang-kadang ternyata di balik cadar itu adalah laki-laki. Hari ini viral juga yang terbaru adalah yang viral, ingat yang sekarang dianggap menistakan simbol agama. Nah, itu lagi viral, itu kan laki-laki. Nah, gitu. Artinya banyak sekali yang bisa kita telusuri tentang baik itu dalam bentuk motif mengapa bercadar ataupun tren apa cadar ini ya. Itu saja mungkin Mbak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak ruang untuk tempat untuk diteliti terkait dengan cara cadar ini Mas Abid ya. Oke, terima kasih Mas Abid. Oke, terima kasih Gus Baha. Ya, Gus Baha ini kalau nggak diminta ngomong nggak ngomong ini ya. Jadi, tapi saya saya ketemu beberapa komunitas, betul kata Gus Baha ini berbeda-beda. Tapi ada kesamaannya. Ya, kesamaannya waktu bulan puasa ini semua menganjurkan berbuka dengan kurma. Gitu. Ya. Gitu, dan Gus Baha menyediakan itu kayaknya. Ya. Silakan Mbak Aisyah. Iya, memang motifnya sangat beragam. Sebenarnya menarik tadi ketika disebut menistakan tadi ya. Jadi cadar ini lagi-lagi ya seperti simbol agama yang lain ya. Dia sudah melekat, sudah menjadi sakral gitu kan. Melekat pada identitas tertentu dan telah menjadi sakral. Padahal kalau misalnya dibilang cadar itu kan cuma sekedar kain, misalnya kayak gitu kan. Ya ini untuk membahas sakralitas tadi kan. Makanya kan ketika ada yang cadar berwarna itu ada yang bilang ini menodai cadar, ini merusak kehormatan orang-orang bercadar sampai segitunya. Padahal sebenarnya nggak kenapa juga kan, bagi orang yang pakai cadar hitam kan nggak ngimpact apa-apa. Cuman ada rasa wah ini udah merusak. Nah, mungkin kita bisa melihat dari pendapat tersebut bagaimana simbol agama seperti kerudung dan cadar ini udah menjadi sakral dan melekat pada identitas tertentu. Seperti identitas bahwa yang menggunakan cadar ini harus perempuan, ketika digunakan pada laki-laki ini menjadi semacam pelecehan terhadap cadar.
Ya karena dia udah melekat pada tertentu, pada identitas tertentu, mungkin bisa melihatnya seperti itu. Nah, ya, saya jadi ingat satu kata ya. Sebetulnya ada kontestasi juga sebetulnya di sini. Ya, bahwa cadar populer ini dianggap sesuatu yang Islami, tapi oleh kelompok lain dia dianggap kurang Islami, lalu mereka menawarkan cadar itu yang mestinya yang konvensional itu dan seterusnya. Nah, ya hal-hal seperti ini adalah hal yang yang lumrah di kajian budaya, dan kita bisa belajar banyak misalnya dari Mbak Aisyah itu dari riset beliau. Kita jadi tahu misalnya ada banyak ragam cadar, ada banyak dinamika di dalamnya, ada makna yang juga tidak selalu sama, dan pemaknaan itu juga dipengaruhi oleh banyak hal, oleh oleh dinamika penggunanya, oleh dinamika masyarakatnya, oleh macam-macam begitu. Mungkin kita harus akhiri webinar hari ini, Mbak Aisyah. Terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Aisyah. Mungkin ada yang mau disampaikan 1-2 menit, silakan. Terima kasih untuk semuanya, tanggapannya dan kehadirannya. Itu aja sih, Mas. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Aisyah. Terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar kita. Insya Allah kita akan bertemu di webinar hari Kamis depan dengan topik yang juga menarik. Sekali lagi, webinar ini diharapkan bisa menginspirasi kita untuk melakukan riset dengan kajian dengan topik-topik yang terbuka, yang banyak, yang luas. Jadi kita tidak hanya tahu topik kita, tapi juga ketemu dengan topik-topik baru yang menginspirasi kita untuk membuat riset atau menulis menulis artikel yang jauh lebih baik, beragam, dan juga lebih baik, lebih bagus lagi, dan seterusnya. Terima kasih Mbak Aisyah sudah berbagi bersama kita. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.